Oke, selamat pagi anak-anak teacher. Shalom. Kembali lagi dengan teacher Novi. Nah, kali ini di PLS kali ini kan kita mau menyanyikan lagu. Nah, kali ini kita mau mempelajari lagu dari Bapak Wage Rudolf Supratman. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu, mempelajari lagu dari Bapak tersebut, Bapak Wage Rudolf, maka kita harus kenal dulu kan siapa itu Bapak Wage Rudolf Supratman. Jadi kita kenali dulu siapa pahlawan ini, di mana apa yang sudah dia lakukan untuk Indonesia. Nah, kita pelajari. Oke, kita mulai ya nak. Yang pertama, Bapak Wage Rudolf Supratman atau Bapak Wage Supratman, dia ini memiliki dua tanggal lahir yang berbeda. Yang pertama ada di tanggal 9 Maret 1903, yang kedua 19 Maret 1903. Nah, tetapi menurut sejarah yang sudah dipelajari, menurut sejarah ternyata bukti-bukti kelahirannya dari tempat tinggal dia, dari teman-teman dia, keluarganya, dia ini lebih dominan, lebih banyak membuktikan kalau dia lahir di tanggal 19 Maret 1903 di Duku Trembelang. Nah, lahir dari seorang ayah bernama Jumeno Senen Sastro Suharjo dan ibu bernama Siti Senen. Oke? Nah, sama seperti anak pada zamannya, dia itu memiliki rasa kasih sayang dari orang tuanya, tetapi pada usia 9 tahun, ibunda atau mama dari Wage meninggal dunia dan itu sangat membuat dia sedih. Dan semakin membuat dia sedih kembali karena ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain dan kasih sayangnya itu sudah terbagi dengan Wage. Akhirnya Wage Supratman akhirnya dirawat, dijaga oleh kakak pertamanya namanya Rukiem. Dia pindah ke Makassar dan dia dirawat oleh kakaknya, dan disinilah kakaknya ini yang sudah menikah ya, kakaknya ini menyekolahkan dia di ILS, Europa Lagere School. Di sini dia bersekolah dan ternyata untuk bisa masuk ke sekolah tersebut butuh banyak persyaratan. Salah satu persyaratan untuk masuk sekolah adalah nama Wage harus ditambahi dengan Rudolf. Sehingga kita kenal dengan Wage Rudolf Supratman. Nah, setelah itu jiwa bermusiknya kita kenal Bapak Wage ini menciptakan banyak lagu, ada Indonesia Raya, Ibu Kartini, dan itu semua dia dapatkan jiwa bermusiknya dari kakak ipar. Kakak ipar itu adalah suami dari kakaknya Rukiem tersebut. Oke? Nah, kemudian setelah dia selesai belajar di pelajaran yang pertama, dia lanjut di kursus bahasa Belanda dan mendapatkan ijazah, dan kemudian dia lanjut di sekolah keguruan normal school. Nah, kemudian dia sempat bekerja sebagai guru, tetapi kemudian dia bekerja di suatu media cetak. Kalau media cetak ini sama seperti koran, sama seperti pemberitaan-pemberitaan yang ada di televisi, misalnya wartawan. Wartawan, disinilah dia bekerja sebagai wartawan, dan ketika dia bekerja sebagai wartawan, dia mulai berinteraksi dengan para pejuang-pejuang kemerdekaan pada saat itu, seperti Muhammad Hatta, seperti Soekarno, dan lain-lain, sehingga ketika dia berinteraksi, berteman dengan para pejuang-pejuang tersebut, muncullah rasa cinta dia terhadap Indonesia, muncullah rasa ingin memerdekakan Indonesia. Mulai dia memberitakan berita tentang bagaimana memperjuangkan Indonesia, bagaimana memunculkan semangat untuk memperjuangkan Indonesia. Nah, di sela-sela dia memberitakan berita supaya memperjuangkan Indonesia, dia juga menuliskan karya-karya lagu-lagunya.
Oke, dia menuliskan tentang novel juga, yaitu novelnya ini seperti contohnya ada judulnya Perawan Desa dan Darah Muda. Nah, ini semua dia munculkan untuk mengkritik, novelnya ini dia buat untuk mengkritik pemerintahan Belanda pada saat itu. Oke, dan kemudian dia juga pada kali pertama dia ini menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan alunan gesekan biola. Ini kali pertama. Nah, ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Ketika itu dinyanyikan, rasa cinta orang-orang Indonesia pada saat itu semakin besar, rasa ingin merdekanya semakin besar. Nah, karena lagu tersebut yang dinyanyikan oleh si Wage Rudolf Supratman ini membuat polisi Belanda atau pemerintahan Belanda tidak menyukainya dan ingin memburu dia, sehingga dia menjadi buronan. Dia pengen ditangkap si Bapak Wage ini, sehingga dia berpindah-pindah tempat untuk bisa menghindari tangkapan dari polisi Belandanya pada saat itu. Oke, nah kemudian pada tanggal 7 Agustus 1938 di sini ada acara KBI namanya. Di sini Bapak Wage Rudolf Supratman kembali menyanyikan lagu ciptaan dia yang berjudul yaitu Matahari, di Timur Matahari. Nah, di sini dia menyanyikan lagu ini. Ini adalah lagu terakhir yang dia nyanyikan setelah pada saat itu dia langsung ditangkap oleh polisi Belanda. Dia ditangkap, kemudian dia disiksa selama 1 minggu di penjara. Nah, akhirnya karena siksaannya inilah yang membuat kesehatan beliau atau Bapak Wage ini menjadi menurun. Dia sakit-sakitan, dia dipulangkan ke keluarganya. Tidak setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1938, Bapak Wage Rudolf Supratman meninggal dunia. Itu sangat menyedihkan ya anak-anak. Nah, dari sini kemudian Ibu Megawati, presiden kita yang dulu, Ibu Megawati menjadikan hari kelahiran Bapak Soepratman tanggal 9 Maret dijadikan sebagai hari musik nasional untuk memperingati seorang pahlawan yang bernama Wage Rudolf Supratman. Nah, sekian profil dari Bapak Wage Supratman. Saya harapkan anak-anak teacher ini memunculkan rasa cintanya terhadap Indonesia, rasa peduli kita terhadap Indonesia melalui dari Bapak Wage ini. Dan untuk menghargai jasa Bapak Wage Supratman, kita akan menyanyikan lagu, mempelajari satu lagu yang dia nyanyikan untuk kali terakhirnya sebelum dia ditangkap. Oke ya, dengan judul Matahari Sudah Terbit. Nah, nantinya lagu ini anak-anak teacher nyanyikan, videokan lagu ini, tetapi memakai baju dinas ya, putih merah. Oke, dan nanti dikirim nanti ke Facebook. Nyanyikan dengan penuh hayatan. Lakukan sebanyak 2 kali ulangan ya nak. 2 kali ulangan dia. Teacher akan coba kasih contoh. Ibu lekas bangun, lihat cahaya yang mulia. Lekas bangun, lekas bangun. Hai putraku yang berbudi, putra ibu yang sejati. Mari lihat cahaya yang mulia, Indonesia tanah airku. Indonesia tanah airku. Indonesia
Teacher akan kirim nanti videonya, kalian pelajari lagunya dan kalian nyanyikan. Oke, nyanyikan dengan penuh penghayatan. Ingat bahwa liriknya di sini mengatakan mataharinya sudah terbit. Ayo orang Indonesia, putra dari Indonesia, bangun. Kita lihat cahayanya. Mari kita merdekakan, itu maksud dari lagunya ini. Lekas bangun, ayo bangun, katanya. Oke, Indonesia adalah tanah air kita. Oke ya. Nah, sekian hari ini untuk PLS hari ini, dan nantinya videonya akan dikirim ke Facebook. Teacher akan kirim juga bagaimana cara mengirim ke Facebook, yaitu Facebook Sekolah Maranatha. Oke ya nak, terima kasih. Shalom.